Kalau seseorang gelisah, wajahnya itu menggelisahkan, kata-katanya, tulisannya juga tidak membawa ketenangan. Maka tenang itu merupakan kunci kebahagiaan, kunci kemuliaan, kunci keselamatan. Tenang yang benar. Sekarang ada obat penenang katanya, supaya tenang. Ini tenang semu, karena sebetulnya kita bisa tenang tanpa obat. Ada yang lari ke pantai untuk cari ketenangan, sampai di sana malah menjerit-jerit karena ada tsunami. Ada yang mendaki gunung cari ketenangan, nelangsa karena tersesat. Ada yang dugem, dunia gembul, itu cari ketenangan. Tidak bisa. Kenapa tenang itu tidak mudah didapat? Karena tenang ini ada pemiliknya. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Ini ayat tentang, silakan Ustaz, tentang dialah yang menurunkan sakinah dan menambah keimanan. Surat apa Ustaz? Surat Al-Fath, surat 48 ayat keempat. Surat 48 ayat 4. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Masya Allah. Huwallazi, dialah huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanannya itu nambah, meningkat dari keimanan yang sudah ada. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dan milik Allah lah tentara langit dan bumi, dan dialah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi hadirin, kalau nanti berumah tangga, sakinah tidak datang dari suami, sakinah tidak bersumber dari istri, sakinah tidak bersumber dari harta, sakinah datangnya dari Allah. Bisa lewat suami sebagian, lewat istri, lewat anak, lewat berbagai hal, tapi yang menurunkannya Allah. Apakah kalau punya suami ganteng, rupawan, otot kawat, balung besi, atletis, langsung bahagia? Tidak kira-kira Bu? Nah, nggak ada katanya suami yang itunya. Gini. Akhwat yang belum nikah, yang belum nikah yang jawab ya. Yang sudah masa kemasan jangan. Tapi kan suami saya sudah meninggal, ya boleh. Maukah punya suami rupawan? Nggak kedengar jawabannya. Ikhwan diam. Maukah punya suami rupawan? Yang benar.
Jujur, siapa tuh diijabah. Mau tidak punya suami yang rupawan? Udah rupawan, pinter. Lebih keras ya. Rupawan, mau pinter, mau sudah rupawan, pinter, rezekinya melimpah ruah, mau? Makin keras ya. Rupawan mau, rupawan pinter mau, rupawan pinter melimpah ruah rezeki mau, tapi akhlaknya bejat. Berarti akhlak kuncinya, benar? Jadi kepada yang kurang rupawan ada harapan. Kenapa langsung ketawa? Jangan terlalu menjiwai. Kepada yang kurang rupawan, ya model-model kita yang pas-pasan ini ada harapan. Udah gitu kepada yang kurang pinter juga ada harapan, ya. Asal akhlaknya mulia itu masya Allah harapannya tinggi. Kepada yang kurang banyak rezekinya juga asal akhlaknya mulia, masya Allah. Nah, orang bisa berakhlak mulia itu pasti karena zikrullah. Karena akhlakul karimah itu datangnya dari keikhlasan di antaranya. Bersih hati. Makin hati bersih, makin tenang. Tapi makin berpenyakit hati, sombong, ria, takabur, ujub, dengki, tidak akan tenang. Akibatnya tidak mulia akhlaknya. Ikhwan, maukah punya istri yang rupawan? Ujuk-ujuk keras aja ini, tidak bertahap. Maukah punya istri yang rupawan? Sudah rupawan, pintar? Sudah rupawan, pintar, rezekinya melimpah ruah, tapi akhlaknya indah. Percaya, nada itu dari akhlak. Wah, amalici katanya. Bagian ikhwan letak akhlak, ya, gimana saya hadir, tidak boleh protes, kan penceramahnya saya. Tidak ada yang mau punya istri jelita tapi di rumah tuh kerjanya ngasah belati ya, ke bantalnya begitu, hadirin, bisa horor. Jadi memang kita semua rindu ketenangan. Orang yang tidak tenang tidak akan bisa menularkan ketenangan. Jadi orang yang gelisah tuh tidak bisa tenang, gak bisa. Yang lain ikut gelisah, nular. Tapi kalau yang tenang asli, tenang. Nah, datangnya dari mana? Dari Allah. Kalau bagaimana? Surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati mereka menjadi tentram dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hatimu hanya akan tentram dengan zikrullah. Jadi kenapa orang stres? Karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Itu rumusnya. Kalau gelisah-gelisah pasti kebanyakan mikir, tapi tidak jadi zikir. Harusnya bagaimana? Banyak mikir atau kurang mikir? Udah nggak jawab, hadirin.
Jadi kita gimana? Nggak boleh banyak mikir. Nggak mungkin, otak ini mikir terus dia. Jalan aja terus ini. Makanya tiap mikir jadi zikir, itu kuncinya. Ini yang bisa bikin tenang. Ada mikirin apa sekarang? Hah? Tentang kajian A. Ya, ini lagi zikir sekarang, udah jadilah. Ada yang mikir jodoh enggak? Coba mikir jodoh, ingat umur. Sudah kepala 5, kepala pundak, lutut kaki. Mikir jodoh, ingat umur, jadi bahagia, jadi stres. Ingat jodoh, ingat wajah, jadi bahagia atau stres? Stres. Ingat jodoh, ingat si dia yang dia taksir, jadi bahagia atau jadi stres? Stres, karena dia senang teman kamu, ya. Gitu. Harusnya bagaimana? Ingat jodoh, ingat Allah. Ait Allah, saya ciptaan Allah, yang ngatur jodoh Allah. Daun jatuh aja ada catatannya, masa saya nggak ada catatannya? Ya. Kenapa dulu ibu-ibu heboh ngehebohin saya? Ini tentang surat Al-An'am 595 tambahan ya, supaya kalau ingat sesuatu itu jadi zikir. Ingat jodoh, ingat Allah. Ingat rezeki, ingat Allah. Ingat kesehatan, ingat Allah. Karena tubuh ini mau sakit mau sehat izin Allah. Nah, delaynya ke Allah, lambatnya ingat ke Allah, diturunkan alarm, yaitu gelisah. Jadi kalau hati sudah nggak enak, gelisah, yakin itu kurang zikir. Ini juga lagi zikir, subhanallah, subhanallah, berarti baru mulut. Karena kalau zikirnya tembus ke hati, Allah pasti tahu, huwallazi anzala sakinah. Jadi subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini tidak salah kalau mulutnya, cuman hatinya yang tidak ikut. Kita simak surat Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Dialah Allah. Dia mengetahui apa yang di darat dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia, Allah, mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah ataupun yang kering melainkan telah tertulis di kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jadi di hutan belantara tiap daun jatuh Allah tahu. Kenapa Allah tahu? Karena daun itu Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus, Allah yang membesarkan, Allah yang menjatuhkan. Dan setiap daun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Butir-butir itu Masya Allah semuanya.
telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ingat rezeki, ingat Allah. Ingat rezeki, ingat dolar naik kebeg begitu. Ingin punya anak, ingat harus punya istri dulu ya. Ingat Allah yang mengatur jodoh. Punya hutang, gimana punya hutang? Bayar. Siapa yang bisa membayarkan? Allah. Ingat hutang, ingat jumlah hutang, tidak ingat Allah, kebeg. Makanya masalah terbesar dalam hidup kita adalah kurang zikrullah. Harusnya kita bisa zikir setiap saat kepada Allah. Mengapa? Karena yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Ini maaf ya, saya sekarang sedang melihat saudara-saudara, ini teh ciptaan Allah semua. Bentuk beda cepat, geblek, sama semuanya. Pusingnya dibedakan oleh Allah. Bentuknya, raut mukanya, tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, sering dengar cerita, lihat boneka dipuji. Boneka ini yang membuatnya. Boneka sekarang canggih-canggih ya. Lihat ini lucu. Nama dipuji itu boneka. Ini pabriknya, insinyurnya ini cerdas-cerdas gitu. Nah, lihat anak adik yang memainkan boneka, enggak tuh, enggak muji Allah. Bisa nangis, bisa ngejerit, bisa kentut, mana bisa boneka gitu. Lihat boneka dipuji yang membuatnya. Lihat anak yang memainkan boneka tidak muji Allah. Waktu ke museum lilin, lihat patung lilin, orang-orang pada muji itu. Luar biasa ya, ini patung mirip sekali orang. Dipuji yang bikin patung, lah yang diajak ngobrol, siapa bikinan siapa, nggak dipuji itu, malah lari. Dulu saya dengan ayah saya takdirnya ke London, diajak ke museum patung lilin. Karena ayah sudah agak tua, museum itu dingin, jadi masuk angin mungkin. Jongkok saja duduk di samping patung Yasser Arafat. Tamu-tamu tuh pada lihat patung, pas lihat yang jongkok, saya lagi begini, ngegoak atau lari ada. Harusnya zikir bukan lari. Kenapa ini patung bergerak? Nanya ini juga tokoh siapa ini? Padahal itu bapak saya hadirin. Lagi masuk angin ternyata bisa bikin lari. Hadirin sekalian, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Nah, jadi sekarang masalah terbesar kita apa? Jawab, kurang zikir. Kenapa kita kurang zikir? Tahu penyebabnya? Kurang ilmu zikirnya yang kurang. Karena kita tidak mengenal Allah dengan baik, akibatnya tidak nyambung ke Allah. Karena makin kenal, makin yakin, makin nyambung kepada Allah. Itulah sebabnya jikalau orang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah memahamkan agama, dan sumber terpenting dari agama adalah Allah memperkenalkan penciptanya. Allah subhanahu, pencipta kita, bukan pencipta Allah. Allah memperkenalkan pencipta segalanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, jadi maaf-maaf saja yang jarang ikut kajian tauhid. Bisa sholat bagus lahiriahnya, tapi belum tentu ingat ke Allah. Karena ilmu mengenal Allah itu ilmu terpenting. Di dalam Al-Quran itu Allah memperkenalkan dirinya. Coba ayat yang paling utama ayat apa? Ayat kursi. Itu tentang apa? Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
Itu satu ayat memperkenalkan Allah. Surat yang paling utama surat apa? Al-Fatihah. Tentang siapa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Allah lagi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Minta ke Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan orang yang sesat. Ke Allah. Sepertiga Al-Quran surat apa? Al-Ikhlas. Tentang siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya orang yang banyak baca Quran tidak ingat Allah, rada kurang nyambung nih. Harusnya para penghafal Quran adalah orang yang paling kenal, paling yakin kepada Allah, paling tenang dalam hidup. Dan buah daripada zikir apa? Selain ketenangan, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu, lalu dan bersyukurlah padaku, dan janganlah kamu kufur. Jadi gini hadirin, kalau kita ingat Allah, Allah udah pasti tahu. Salah satu hadiahnya, hati dibikin tenang, pikiran dibikin jernih, kita bisa mikirnya dituntun oleh Allah. Nanti kalau kita akan ikhtiar, kita harus ketemu, nanti Allah mempertemukan kita dengan siapa. Kita perlu uang, nanti Allah gerakan supaya ikhtiar ketemu dengan rezeki yang halal barokah. Kalau Allah mau ngasih jodoh, tinggal dibalikin hati si calonnya mau, ya, dia juga mau diatur pertemuan. Kalau nggak punya uang, dibalikin hati mertuanya, jual ini jual itu. Jadi begitulah hadirin. Kalau Allah mau, kan Allah menguasai segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Segala urusan ada dalam genggaman Allah sepenuhnya. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Begitu. Terima kasih hadirin sekalian. Ada lagi Ustaz yang akan dibacakan? Satu ayat lagi. Surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat 10. Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Makin banyak zikir, makin beruntung, karena nanti Allah ngatur. Fa idza qudiyatus sholatu fantasiru fil ard, beres salat bertebaran di muka bumi, bukan nyari uang. Wabtaghu min fadlillah, karunia Allah. Uang itu hanya salah satu bentuk. Uang jaga dikasih, kalau kita tidak dikasih syukur, kita tidak bisa menikmati. Kan karunia itu baru bisa ternikmati jadi kebaikan kalau kita syukur. Jelas tidak hadirin? Dikasih uang oleh Allah, tapi tidak dikasih syukur, sengsara. Cuman segini. Masih ingat?
yang orang begitu bahagia terus jadi menderita? Raja itu selalu gelisah, risau terus, tidak pernah tenang, padahal kerajaannya besar, harta melimpah ruah. Terus lihat itu dari jendela kerajaan, tapi si itu petani itu bahagia, rasanya tenang, kelihatannya tenang, berbaring di bawah pohon nyenyak. Tanya ke pengawalnya, ke ahli hikmah, itu gimana bisa tenang? Oh, itu namanya teori kunci 99. Apa kunci 99? Coba besok nanti malam raja kirim ke petani itu dinar 99 keping uang emas. Kasihkan saja, dikasih kotak, tapi di luarnya ditulis 100 dinar. Kata pengawal tuh, ini ada rezeki dari raja 100 dinar. Benar-benar, ya Allah, kebahagia. 100 dinar dihitung satu persatu. Pas dihitung 99. Mana satu lagi? Sibuk memikirkan yang satu. Bolak-balik, jangan-jangan keselip, dibongkar kotak, gak ada. Jangan-jangan jatuh di jalan. Jadi malam-malam tuh menyusuri tempat jalannya pengawal itu, nyari yang 1 dinar. Sampai besok tuh kelelahan. Besoknya ketika dia bekerja tuh suntuk saja terus. Kata raja, loh kenapa dia sekarang jadi menderita? Kemarin bahagia. Ya itulah, dia mencari yang 1 dinar. Boro-boro sempat mensyukuri 99. Jadi dia stres gara-gara 1 dinar yang tidak ada. Ini teh ngerti nggak hadirin? Saya udah hut-head kayak gini menjelaskan seperti yang loading. Nah begitulah, syukuri yang ada. La in syakartum la azidannakum. Nanti yang belum ada datanglah. Demikianlah, kita buka tanya jawab dengan penelpon. Silakan penelpon. Radio. Oh ya, pengumuman hari ini AA dan kawan-kawan di Eko Pesantren ya. Datang ke Eko Pesantren, cari saja di Google, di apa? Google Map ya. Mas Eko gitu ya, insya Allah nggak akan ketemu. Apa sih Eko Pesantren? Pesantren milik Pak Eko? Bukan, ekosistem lingkungan hidup. Jadi pesantren yang akrab dengan lingkungan hidup. Pokoknya jangan keheran pas masuk pohonnya tinggi-tinggi, begitulah ya. Nanti sesudah pengajian Botram ada disediakan taman-taman untuk makan ya, supaya kebagian semuanya seperti biasa, bekal masing-masing itu udah standar ya. Terus nanti bisa jalan ke atas lihat kuda ya. Ada kuda, ada kolam. Bagus, di sana ada ikan engkoy. Siapa tuh? Silakan hari ini. Lihat kan sekarang? Ya, benar. Jam 9 mulainya ya, sampai menjelang duhur. Silakan penelpon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Kenapa ketawa Ibu? Operator. Alhamdulillah. Sudah berapa lama memang mau nelpon? Dari pagi gitu? Enggak. Telat, nggak bisa diulang. Tidak ada repeat order. Mau apa, Bu? Mau ini.
ibu mau ikut pesantren. Anak ibu sebesar apa anak ibunya? Oh iya. Jadi mau dimasukkan oleh ibu ke dalam pesantren gitu. Itu Bu, jalan Ibu maaf ya, Ibu dengerin ya, programnya namanya SSG, Santri Siap Guna. Awas jangan salah, bukan santri serbaguna ya. Nah, kalau itu gedung. Ada lagi yang lebih mengerikan, santri siap pakai katanya. Gimana itu, ada nggak santri siap pakai? Aduh, ini horor. Apa namanya Bu? Santri benar, alhamdulillah. Nah itu lamanya pelatihannya 3 bulan, tapi hanya Sabtu Minggu saja. Iya Bu, karena cuman sekali dalam seminggu Sabtu Minggunya ya. Bu, itu juga sudah lecek loh Bu ya. Dengan latihan Sabtu Minggu saja selama 3 bulan itu berarti cuma 4 kali 3, 12 kali latihan. Tapi insya Allah beda hasilnya Bu. Biasanya lebih hitam ya, karena sering dijemur, lebih berotot nanti, lebih disiplin, lebih rajin ke masjid, lebih sabar. Banyak hal yang akan terjadi kalau memang ikut latihannya dengan baik dan benar. Iya. Kesini nih Bu, alhamdulillah nih disiapkan ininya. Pendaftaran dibuka Santri Siap Guna angkatan 38. Mulai pendidikannya 17 Agustus. Sekarang bulan apa? Juli. Ya, Ibu mau bulan apa? Ya, pokoknya mah 17 sampai 3 November tahun 2019, dihitung aja sendiri. Nih penutupannya Bu tanggal 13. Ini Bu link pendaftarannya. Iya, mayatnya garis santri SSG, santri titik SSG strip DT titik ORG. Bisa nggak? Bingung lah ya. Titik ya strip DT titik ORG. Nah Ibu buka linknya di sana ya Bu ya. Nah sekarang mah ibu-ibu juga canggih. Nah atau ini syaratnya Bu, satu syaratnya adalah ikhwan atau akhwat, tidak boleh sekaligus dua-duanya ya. Anak Ibu ikhwan atau akhwat? Wow mantap Bu ya. Biasanya nanti jadi akhwat solehah. Usianya 17 sampai 45. Berapa anak Ibu usianya? Ibu berapa? Dua-duanya kalau gitu ya. Pas ini Bu, masih masuk ya. Setuju hadirin? Setuju? Disetujui Bu oleh semua santri ya. Ibu dari mana? Kertasari. Di mana itu? Oh dekat Bu, orang lain dari Jogja ke sini. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Surabaya pulang pergi naik kereta api. Kebetulan Bu, dengan begitu akan tahu Darut Tauhid ya. Dah pokoknya anaknya dulu atuh ya.
Terus pas foto 2 kali 3, coba berapa Bu 2 kali 3? Nah di sini mah 1. Memang keanehan ini ya, pas foto tuh selalu aneh. 4 kali 6 2, 2 kali 3 1. Ya Bu, si Ibu mau fotokopi KTP, SIM, dan surat keterangan sehat dari dokter. Ini kenapa? Karena latihannya akan banyak, juga latihan fisik. Jadi kalau nanti ada sakit apa harus diberitahu, jangan sampai nanti dalam latihan tiba-tiba drop atau hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu. Tidak ada biaya Bu, kecuali nggak, kalau buat pesantrennya nggak ada, kecuali untuk fasilitas pribadinya. Mondoknya di rumah masing-masing Bu, kesininya cuma Sabtu Minggu aja. Ya pas di Darut Tauhid mah mondok di mana aja nanti disediakan lantai di sini ya. Jadi hanya malam Minggu aja mondoknya di sini ya. Nah, biaya untuk masing-masing, untuk syal, kaos, topi dan sebagainya, ikat kepala itu 200.000. Ini untuk kembali ke santrinya. Kalau untuk pesantrennya tidak ada biaya, gratis. Ya. Tapi ada tapinya Bu. Kalau sudah latihan mau sedekah itu lebih paten lagi ilmunya, lebih napel lah ya. Nah, ini Bu nomor teleponnya ya Bu ya. Ibu mau yang mana? Tolong dijumlahkan ya Bu ya. 0851. Kenapa saya jadi nakal mungkin? 0851. Itu tadi dicatat oleh Ibu. Oh maaf Pak, aduh Pak. Ampun Pak, ampun. Ibu lain kali kasih tahu atuh ah. Maaf ya Bu ya, maaf Pak Gusti, aduh ampun. Makanya hadirin, informasi harus lengkap ya. 0851 suami tolong catat ya. 0851 0050 0556. Ya SSG 556. Sebetulnya yang gampang tuh begini, 0851 00500556 gitu ya. Bapak umur berapa Bu? Pas sekeluarga ini mah. Setuju hadirin? Setuju? Sudah diterima pendaftarannya Bu mulai sekarang ya, dengan bapak dengan anak ya. Sering di sini juga ada beberapa keluarga yang sengaja itu. Jadi nanti kompak serumah tuh Bu, terlatih. Cik, mana suami sini? Pak, mana suaminya Bu? Pak, Assalamualaikum Pak. Apa? Ada nggak? Ya bener nih, harus SSG, yakin ya. Ya. Kenapa malu-malu Kudanil? Sini Pak. Maaf ya Pak ya, terima kasih Bu, mudah-mudahan ada takdirnya ya. Saya minta maaf ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus informasi SSG ini bagi teman-teman lain. Kemarin angkatan 37 sudah dilantik dan sekarang dibuka yang baru. Pertanyaan terakhir. Ya, siap. Jadi investasi kita, terutama yang masih muda-muda ini adalah
Jangan banyak nabung uang, tapi tabung ilmu, nabung pengalaman baru, nabung wawasan baru. Karena makin kaya kita dengan ilmu, dengan pengalaman, makin kaya dengan wawasan, hidup ini akan lebih ternikmati dibanding orang kurang ilmu, kurang pengalaman, dan kurang wawasan. Makanya kalau punya uang tuh, satu untuk memperbanyak amal soleh, dua untuk investasi ini, ilmu, pengalaman, wawasan, dan yang ketiga untuk sehat. Dan semua ini bukan biaya. Kayak tadi mengeluarkan uang sekolah, bukan biaya sekolah, tapi investasi, modal. Karena kalau kita berinvest punya modal, nanti untungnya berlipat-lipat. Saya kuliah juga dulu mengeluarkan uang, tidak seberapa. Bisa lewat, yang dikeluarkan segitu hanya dalam beberapa saat saja sudah balik itu modal. Pernah kan lihat mobil yang rusak itu, susah sekali memperbaiki. Terus kata coba ke bengkel, Pak tolong ini rusaknya di mana? Saya baca di sebuah buku, terus pakai kapur, oh ini nih, contreng gitu. Berapa Pak? 500.000. Hah? Masa nyontreng segitu 500.000? Nyontrengnya mah gampang, ilmunya. Sok suami ibu dikasih kapur, contrengin gratis, tapi segala dicontreng, kan tetap mati mobilnya. Makanya investasi. Kayak datang nih ke pengajian, ini majelis mana? Irmas dari Solo, itu investasi, bukan pengeluaran. Habis waktunya ya Dek. Ya boleh kita coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Bu, terima kasih. Umroh September. Oh Ibu mau umroh? Oh sekarang siapa yang akan berangkat Bu? Baik, ini informasinya ya Bu untuk September tanggal 20 sampai tanggal 28 masih ada 2 seat lagi, seat kursi. Tanggal 21 sampai 29 masih ada juga, masih ada sedikit lagi Bu. Paket hemat itu yang hemat Bu. Hemat-hemat kayak enak, hotelnya dekat, makanannya bagus, disebutnya hemat supaya rada tawadu gitu. Aslinya mah ini teh gold hadirin, hanya gold hemat gitunya. Sudah masuk ini, coba acungkan tangan santri masa keemasan. Kapan masuknya Pak? 1 Juli sampai 9 Agustus. Nah baru angkatan selanjutnya. Ini Bapak yang keberapa? Angkatan 42. Ibu daftar aja Bu, biasanya inden ya. Bisa Bu. Iya Bu, hanya harus sabar aja. Yang ngomong kayak gini banyak ya. Iya 3 bulan minimal. Nanti per 3 bulan dipilih mana gitu ya Bu. Karena kalau kelamaan PCA-nya nggak hidup. Sebetulnya 3 bulan juga belum tentu hidup ya. Jadi dibuat segitulah. Ibu terima kasih ya Bu, udah tahu kan MK Travel. Alhamdulillah. Memang yang bulan September ini targetnya 14 bus. Tinggal beberapa lagi nih yang masih ada, yang lewat Oman ada, dan yang langsung ke sana juga ada. Ya Bu, saya ikut sama-sama berangkat. Terima kasih kembali Bu, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang kemarin ikut naik motor. Alhamdulillah
pertama kali dalam sejarah hidup dari Bandung naik motor keliling ke beberapa pesantren, ke Cijulan dan Pangandaran, berangkat jam 6 pagi sampai di sana jam 7 malam. Aduh, pulangnya juga naik motor sampai ke Tasik, sampai tablik. Ternyata memang kalau hati senang walaupun jauh ternikmati. Termasuk Ustadz Yusuf juga kemarin enak, beliau mah tutup helm murajaah sepanjang jalan ya. Sudah berapa juz tuh kemarin Ustaz? Oh, berapa kali hatam ya. Alhamdulillah sahabatku sekalian, sampai jumpa di Eko Pesantren. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.